Salve sahabat Katoliko Keren, kembali lagi dalam channel Katoliko Keren. Kali ini kita akan ngobrol santai bareng Romo YouTuber kita yang satu ini, Romo Bayu. Halo Romo. Halo. Gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, sehat dan bahagia. Bahagia, ya. Jadi sahabat Katoliko Keren, Romo saat ini sedang liburan di Kota Tinutuan, Kota 1001 Gereja Manado. Jadi ya Romo liburan dan saat ini kita akan kolaborasi dengan Romo, ngobrol-ngobrol santai aja. Dan Romo berasal dari Orde Pewarta atau OP. Benar nggak, Mas? Iya, dari OP. Nah, Romo udah ada masuk beberapa pertanyaan nih dari beberapa subscriber. Ada 10 nih yang udah kita rangkum, mau pertanyaan menarik. Pertanyaan yang pertama, mau apa sih yang dibutuhkan gereja saat ini? Pewartaan seperti apa sih yang dibutuhkan gereja saat ini? Apakah itu tentang moral, kemanusiaan, katekese, renungan, atau seperti apa pewartaan yang dibutuhkan gereja saat ini? Boleh dijelaskan, Mo? Pewartaan yang dibutuhkan adalah apa ya? Saya pikir-pikir dulu. Pewartaan utama menurut saya selalu kembali kepada kesaksian. Kesaksian, iya. Cara hidup kita, mengimani iman kita, mengimani Yesus Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Ya, soalnya percuma kalau kita berbicara tentang iman atau berbicara tentang kitab suci, berbicara tentang katekese, tetapi dalam hidup sehari-hari kita tidak mengimani Yesus Kristus. Ya, kita tidak jujur, kita selalu berbohong, kita gosip, kita menipu orang lain, ya, jadi percuma juga. Jadi pertama secara fundamental adalah bagaimana menjadi saksi Kristus di dunia. Kadang-kadang tidak semua dari kita memiliki kemampuan untuk berkatekese, tidak semua dari kita memiliki kemampuan untuk buat YouTube seperti Putra, ya, luar biasa. Tapi setiap dari kita memiliki kemampuan ya untuk menjadi saksi Kristus dengan cara yang sangat sederhana tapi bermakna, seperti jujur dalam pekerjaan kita, ya, mencoba untuk tidak mencelakakan atau berbuat jahat kepada orang lain, belajar untuk mengampuni. Ya, ini menurut saya pertama, ya, menjadi langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah kita mulai melihat apa sih talenta kita yang diberikan Tuhan, ya. Jadi kita mulai dari diri kita dulu, apa yang bisa kita lakukan, baru kemudian kita kembangkan talenta ini, ya. Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu yang ini bukan talenta kita, ini bukan passion kita, ya. Jadi kita nggak berkembang di apa yang kita lakukan. Jadi itu bisa dilihat juga, ya. Mungkin saya talentanya buat YouTube seperti Putra, ya, atau saya punya talenta untuk mengajar, atau talenta saya untuk mengajar anak-anak sekolah minggu atau biak, ya. Jadi kita lihat, ya, berbagai aspek yang kita miliki. Jadi itu level 2. Jadi menurut saya kita mulai dari diri kita sendiri, apa yang kita bisa sumbangkan, ya. Nggak perlu jauh-jauh kita lihat, gereja saat ini sedang heboh tentang ini, ya, kita harus ke sana. Tidak perlu langsung ke sana, tapi kita mulai dari diri kita dulu, ya. Wow, keren Romo. Jadi kita lanjut lagi nih, pertanyaan yang kedua, Mo, dari sahabat Katoliko Keren. Ada yang bertanya, Mo, apa sih pesan Romo nih bagi umat Katolik nih yang biasa misa tapi saat homili, khotbah, atau renungan itu ngantuk, Mo. Nah, ini coba Mo kasih dulu pencerahan ke mereka yang biasa ngantuk. Ya, sebelum ke gereja tidur dulu. Pastikan istirahat cukup, ya, karena itu berdampak, ya. Sangat berdampak kalau kita tidak memiliki pola hidup yang sehat, tidak memiliki istirahat yang cukup, ya, nanti dampaknya ya saat kita ikut misa, ya, secara khusus dalam bagian Ekaristi, ya, secara khusus bagian homili, ya. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi persiapan sebelum misa menjadi penting, ya. Baik persiapan jangka panjang seperti pola hidup yang baik, kemudian juga persiapan jangka menengah, ya, tidur yang cukup, kemudian jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya sebelum misa kita datang awal, ya, kemudian kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus agar misa ini sungguh bermakna buat kita, ya. Namun di sisi lain juga, ya, saya harus mengerti bahwa
para imam juga memiliki peran penting ya untuk memberikan yang terbaik saat mereka homili, sehingga sebisa mungkin umat pun dapat mengikuti dengan baik dan tidak kemana-mana pikirannya, dan juga akhirnya tidak mengantuk ya. Iya. Jadi dua aspek ya antara umat yang mendengar dan Romo yang memberikannya. Wow, jadi saling melengkapi gitu kan, Betul Mo? sekali. Iya. Sudah pastikan mau kita sebelum menuju ke dunia akhir itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan hidup kudus, juga dengan penuh iman kan, Mo? Nah, sebagai orang Katolik nih, Mo, ada yang nanya juga nih, Mo, dan juga pertanyaan dari saya juga sih, Mo, ini penasaran gitu. Kenapa sih kita perlu menjadi orang Katolik? Itu kenapa, Mo? Ya, jadi orang Katolik karena alasannya cukup simpel ya, karena ini gereja yang didirikan Kristus ya, dan karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dan hanya melalui Dia ada keselamatan, dan Tuhan Yesus sendiri sudah mendirikan gereja sebagai sarana keselamatannya. Ya, jadi kalau kita ingin selamat ya berarti kita harus berada di gereja yang benar, yaitu ada di tempat yang benar, dalam hal ini ya gereja Katolik. Gereja Katolik. Jadi simpelnya seperti itu ya. Kalau kita ingin selamat ya, kalau kita ingin bersatu dengan Tuhan, ya jalan yang paling pasti adalah menjadi anggota gereja Katolik. Gereja Katolik. Wow, luar biasa, Romo.